Seorang pria meregang nyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh kakunya tenggelam di dalam sebuah septic tank yang penuh dengan kotoran. Disinyalir pria tersebut adalah korban kekerasan. Sang pelaku menenggelamkan pria tersebut di dalam septic tank untuk menutupi jejaknya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini dialami oleh seorang pria di umurnya tuh kira-kira 30-an akhir. Sebut saja nama pria ini Rama. Nah, si Rama ini dikenal banyak orang karena dia itu cukup ditakuti sekaligus dicari-cari. Hal ini gara-gara si Rama ini punya profesi sebagai seorang rentenir. Nah, setiap kali menawarkan jasa pinjaman uangnya, Rama ini banyak dicari-cari. Karena dia pasti bermulut manis, menjanjikan ini itu. Pasti bilangnya tuh dengan ramah, ini akan cepat cair kok. Kalau sama saya nanti nyicilnya enteng. Nah, tapi kalau sampai ada pelanggan yang berani menunggak, Rama sifatnya berubah 180 derajat. Dia jadi kasar dan gak jarang tuh dia teriak-teriak pada saat dia menagih utangnya. Rama tuh gak peduli misalkan saat itu banyak orang dimanapun, di rumahnya si pelanggan ini dia pasti akan menagih utangnya dengan suara keras. Prinsipnya Rama nih, kalau dia gak bisa membayar, pokoknya dibikin malu. Nanti pasti lama-lama dia akan membayar. Gara-gara itu setiap kali Rama ini sudah muncul, orang-orang yang sudah minjem uang ke si Rama, apalagi yang sudah menunggak tagihan, wah udah pasti mereka akan sembunyi. Karena rata-rata di sekitar wilayahnya Rama itu memang banyak yang berhutang sama si Rama. Ya beberapa tetangganya Rama mikir nih, saya kan kenal nih sama si Rama. Pastilah misalkan saya nunggak, dia gak akan galak-galak banget misalkan dia mau nagih. Oh, bagi Rama gak ada seperti itu. Pokoknya utang harus dibayar apapun alasannya, gak mau tahu. Rama ini terbiasa menjamkan uang dari jumlah kecil sampai jumlah besar. Dan selama ini si Rama merasa lancar-lancar aja dalam menjalankan pekerjaannya. Pokoknya walaupun dia mesti teriak-teriak, membuat malu orang, pokoknya pada akhirnya itu entah nanti utangnya lunas atau benda-bendanya disita, si Rama ini merasa pekerjaannya sebagai rentenir itu lancar-lancar aja. Tapi suatu hari ada satu kejadian mengenaskan yang akhirnya terjadi sama si Rama. Rama ini punya salah seorang pengutang atau pelanggan yang cukup sering berutang sama dia. Sebut saja nama orang ini Asep. Asep ini punya banyak sekali utang ke Rama, tapi utangnya itu nggak dia gunakan ya entah untuk membantu keluarga atau mungkin buat modal usaha. Asep menggunakan uang dari si Rama ini pinjamannya untuk dipertaruhkan dalam permainan. Asep ini sebenarnya nggak punya pekerjaan tetap. Dia kerja serabutan dan dia merasa itu dengan bertaruh uang, dia tuh bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak tanpa harus susah-susah bekerja. Tinggal bertaruh dan gak lama kemudian pasti menang. Tapi namanya mempertaruhkan uang, pasti kan ada menang, pasti ada kalah. Setiap kali kalah ini bukannya kapok, Asep malah semakin penasaran. Dia terus pinjam uang sana sini untuk dipertaruhkan. Makin lama utangnya sama si Rama ini semakin menumpuk. Dan suatu hari di puncaknya, Asep meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar ke Rama dengan jaminan sertifikat rumahnya. Jadi si Asep ini tinggal tuh bertiga. Sama ayah sama kakak perempuan yang sebut saja namanya Sri. Nah tapi di rumah itu tuh ya Asep sama kakak sama ayahnya ini hampir gak pernah ngomong satu sama lain. Ya lagi-lagi gara-gara kakak sama ayahnya si Asep ini udah kesel banget sama sikapnya si Asep. Jadi bisa dibilang mereka ini cuma di rumah itu tinggal satu rumah tapi gak saling tatap muka. Istilahnya nih, Asep ini mendapat silent treatment berkepanjangan dari ayahnya dan kakaknya yang namanya Sri tadi. Dan setiap kali kalah, ya kemudian Asep ini pinjam uang ke sana ke sini, tapi Asep sama sekali nggak peduli karena dia tuh udah benar-benar kecanduan bertaruh uang. Dia nggak peduli kalau saat itu rumah tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal dia dan juga ayah sama si Sri tadi. Nah bisa ditebak begitu uang yang dari Rama tadi dia pertaruhkan, dia kalah besar, dia nggak tahu nih bagaimana membayar utangnya ke si Rama. Dan bagaimana nanti dia mengatasi kalau si Rama datang menagih utangnya. Nah suatu hari Rama ini berniat untuk menagih utang kepada si Asep. Si Rama datang dengan perasaan agak kesel karena sebelumnya itu sudah beberapa kali Asep ini menghindar. Tapi lagi-lagi Rama bukan rentenir baru, dia pantang menyerah. Meskipun kadang-kadang si Asep ini sengaja bersembunyi setiap kali itu mendengar Rama datang dengan sepeda motornya.
Nah, Rama nggak hilang akal nih. Suatu hari si Rama ini datang, sengaja dia pakai ojek online dan dia tuh berhenti di depan gang rumahnya si Asep. Dia datang di siang hari karena dia tahu nih Asep udah pasti nggak bekerja. Dan di situ Asep cuma sendirian karena si istri sama bapaknya itu pergi bekerja dua-duanya. Saat itu si Asep lagi duduk-duduk di depan rumahnya. Dia sempat ngeliat si Rama datang jalan kaki. Si Asep ini kaget setengah mati, dia langsung masuk ke rumahnya. Dia kunci pintu dari dalam dan dia sembunyi. Tapi saat itu si Rama sama Asep sempat tatap-tatapan. Nah, si Rama mikir nih, udah pasti Asep nggak bisa lagi menghindar. Si Rama ketok-ketok pintunya, dia panggil-panggil si Asep. Tapi si Asep tuh nggak kunjung buka pintunya. Rama semakin kesel nih, digedor-gedor semakin keras dan dia teriak-teriak. Dia minta Asep untuk buka pintunya dan segera bayar utangnya. Asapnya yang di dalam tadi dia sembunyi, lama-lama dia merasa malu karena suaranya si Rama ini kedengaran makin keras dan udah pasti nih tetangga di kanan kirinya si Asep ini udah pasti dengar teriakannya si Rama. Semua orang pasti udah tahu kalau Asep punya utang ke si Rama dengan resiko nanti rumahnya bisa disita. Dengan menahan perasaan malu dan marah, Asep buka pintu dan persilahkan si Rama masuk. Dia tutup pintu, dia bilang, "Saya mau negosiasi." Mereka sempat bicara beberapa lama di ruang tamu. Intinya si Asep ini minta keringanan. Tapi saat itu Rama dengan tegas menolak. Rama bilang kalau hari itu juga Asep nggak bayar utangnya, besok pagi si Rama akan datang dengan beberapa orang suruhannya untuk menyita rumahnya Asep. Dan setelah si Rama memberi ultimatum itu, si Asep bilang, "Oke, kamu tunggu di sini. Saya ke kamar dulu, nanti saya cari-cari nih. Kira-kira ada nggak perhiasan atau apa yang bisa saya kasih ke kamu sebagai jaminan." Nah, si Asep masuk ke dalam kamar dan begitu dia keluar, bukannya bawa perhiasan, Asep malah membawa sebilah senjata tajam. Ngelihat gelagat ini, Rama langsung mundur. Dia coba tenangkan si Asep, diantisipasilah kemarahan si Asep ini. Tapi saat itu Asep sudah benar-benar kalap. Dihantamkanlah senjata tajam di tangannya tadi berkali-kali ke arah Rama. Memang saat itu si Rama beberapa kali bisa menghindar. Tapi sayangnya saat itu memang ya keberuntungan tidak lagi di pihaknya si Rama. Si Rama terkena sabetan senjata tajam si Asep di bagian bahu kanannya. Rama kesakitan dan lama-kelamaan pergerakannya si Rama ini semakin melemah. Dan si Asep benar-benar kalap, dihantamkanlah berkali-kali sampai akhirnya Rama nggak bergerak lagi. Waktu itu melihat si Rama ini terbaring bersimbah darah di ruang tamunya, si Asep mulai panik. Dia bingung bagaimana caranya dia menyembunyikan aksi kejamnya tadi. Tengah kebingungan, tiba-tiba Asep mendapat ide. Dia akan menyembunyikan jasad si Rama ini di dalam septic tanknya. Ya, setengah mati si Asep ini menyeret tubuhnya si Rama dan dimasukkanlah ke septic tank kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Setelah menyembunyikan jasadnya si Rama di dalam septic tank, Asep bersihkan ruang tamu dari adanya bercak-bercak darah. Dan setelah itu pun Asep pergi entah kemana. Setelah si Asep ini pergi, baik ayahnya si Asep maupun si istri sama sekali nggak mencari Asep. Karena sebenarnya nih mereka udah sangat-sangat muak dengan kelakuannya si Asep. Istilahnya si Asep itu udah kayak parasit aja. Udah nggak kerja, kerjaannya cuma bertaruh uang, punya banyak utang. Mereka nggak peduli nih mau Asep pulang atau enggak. Baru 2 hari kemudian si istri ini pengen buang air. Nah, waktu dia masuk kamar mandi dia sempat mencium ada bau nggak sedap, kok ada bau-bau anyir gitu. Tapi waktu itu si istri sama sekali nggak curiga. Dia kira bau tersebut tuh berasal dari bangkai entah tikus atau cicak. Sri baru kebingungan ketika dia menyiram toiletnya. Saat itu toiletnya nggak bisa disiram. Sri mikir, oh mungkin septic tanknya ada masalah nih. Sri langsung telepon salah seorang tetangganya dia yang berprofesi sebagai tukang. Dan minta tolong sama si tetangganya ini untuk mengecek septic tanknya. Tetangganya Sri datang kemudian mengecek septic tanknya. Tapi begitu septic tanknya dibuka, tetangga Sri teriak-teriak setengah mati karena saat itu dia melihat ada jasadnya Rama yang sudah mengambang. Sri dan tetangganya langsung melapor ke pihak yang berwenang dan gak lama kemudian pihak yang berwenang datang lalu mengevakuasi jasadnya si Rama. Waktu diperiksa oleh dokter spesialis forensik, dapatkan tubuhnya si korban ini sudah mulai menggembung. Untungnya sidik jarinya itu masih bisa dideteksi dan ketahuanlah kok si korban ini bernama Rama. Di bahu kanannya korban ini ada luka terbuka akibat sabetan benda tajam. Luka tersebut sampai parah banget dan itu mematahkan tulang selangka kanannya. Dan di bagian leher kanannya itu juga ada luka terbuka dengan tepi rata. Dan di pipi kanannya si korban ini juga ada luka terbuka tepi rata yang sampai menembus ke rongga mulutnya. Pada saat itu korban masih mengenakan baju lengkap. Dia pakai kemeja dan celana bahan, tapi saat itu ya warnanya sudah mulai nggak jelas. Ada juga tanda-tanda perlawanan, beberapa luka terbuka tepi rata di tangan ya lengan sini sama telapak kanannya si korban ini. Ini buktikan saat itu korban sempat mencoba mempertahankan dirinya dengan menangkis dan juga mencoba merebut senjatanya si pelaku.
Dan di saku celananya si korban ini ada sebuah dompet. Dalam dompet itu ada KTP dengan SIM yang atas namanya si Rama. Luka-luka di tubuhnya si korban ini sesuai dengan kekerasan benda tajam. Dan saat dilakukan otopsi didapatkan kalau organ-organ dalamnya korban ini sudah mulai mengalami pembusukan lanjut. Warnanya sudah kehijauan dan beberapa malah membengkak. Dan disebabkan korban itu dalam fase bloating atau menggembung. Pada fase ini ada bakteri di usus yang namanya Clostridium perfringens itu mulai mencerna jaringan. Nah, bakteri ini kemudian bereaksi dengan darah yang membentuk sulfohemoglobin atau gas yang kemudian berwarnanya hijau. Nah, gara-gara produksi gas ini juga lah jasadnya si korban ini mulai menggembung. Kondisi jasadnya si Rama ini itu sesuai dengan jasad yang sudah meninggal 3-5 hari. Padahal diperkirakan itu si Rama itu baru hilang 2 hari. Hal ini disebabkan karena kondisi septic tank tempat jasad Rama berada. Jadi pada saat itu suhu airnya hangat, banyak bakteri, juga banyak kotoran, dan air itu kan tenang. Dan 3 hal ini itu benar-benar mempercepat pembusukan pada jasadnya si Rama. Selain itu kan di tubuhnya si Rama itu banyak luka terbuka. Otomatis bakteri dan kotoran banyak masuk dan ini juga mempercepat pembusukan. Luka terbuka di leher kanannya si Rama ini memotong pembuluh darah nadi di sisi kanan. Tapi luka yang paling parah adalah luka di bahu kanannya si Rama. Karena luka di bahu kanannya si Rama ini itu memotong pembuluh darah besar di bagian bahu. Pembuluh darah ini bernama arteri subclavia. Nah, arteri subclavia ini sebenarnya sih cukup jarang ya misalkan ada cedera yang sampai memutus arteri subclavia. Karena si arteri subclavia ini tuh membawa darah dalam jumlah besar dari jantung. Arteri ini nantinya akan berdarahi lengan atas dan juga tubuh bagian atas. Dan kalau terjadi robekan itu udah pasti korban nanti kehilangan banyak darah dalam waktu yang cepat. Nah, ini sebenarnya agak jarang terjadi karena arteri subclavia ini itu tuh dilindungi dari tulang sini. Ada tulang bahu sama tulang iga. Nah, tapi tadi gara-gara kekerasan tajam yang cukup parah di bahu kanannya si Rama, arteri subclavia ini pun terpotong. Dan inilah yang menjadi penyebab kematiannya si Rama. Kalau dilihat dari pola perlukaan yang dominan di sisi depan kanan tubuhnya si korban, diketahui kalau pelaku ini dominan menggunakan tangan kiri atau kidal. Dan setelah ditanya istri dan juga bapaknya si Asep tadi, pihak yang berwenang tahu kalau Asep itu kidal. Dia dominan menggunakan tangan kiri. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyelidikan dengan sangat-sangat teliti. Mereka memulai dengan pencarian saksi di sekitar tempat kejadian. Beruntung nih saat itu pihak yang berwenang menemukan ada seorang warga yang sempat mendengar keributan. Jadi si warga ini dia mengaku sempat mendengar ada seorang laki-laki yang dia kenal sebagai petugas rentenir yang menggedor-gedor rumahnya si Asep dan menagih utang. Si laki-laki ini teriak-teriak meminta si Asep cepat keluar atau rumahnya akan disita. Dan ciri-ciri yang dijelaskan ya oleh si warga ini cocok dengan ciri-cirinya si Rama. Tapi kata si warga ini saat itu dia nggak mau ikut campur karena dia kenal nih si Rama ini sebagai orang yang sangat-sangat kasar. Dan setelah mendapat keterangan dari si warga ini, pihak yang berwenang kemudian fokus untuk mencari si Asep yang saat itu kabur dari rumahnya. Setelah melakukan pencarian selama beberapa waktu, akhirnya pun Asep berhasil ditangkap. Asep ditangkap di rumah salah seorang temannya di mana dia bersembunyi selama beberapa hari. Dan setelah melewati proses penyidikan dan kemudian peradilan, Asep pun mendapat hukuman yang setimpal. Asep pun akhirnya dituntut dengan tindak pidana penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Pesan yang bisa kita dapat dari kasus ini adalah yang namanya hutang itu adalah pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Saya harap kita semua bisa terhindar dari hutang dan misalkan ada yang masih terbelit hutang, semoga bisa segera terlunasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.